ketika pindah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, kok kita mempersepsikan di awal bilangnya nggak enak? Kenapa? Belum adaptasi kali. Kita takut sama proses adaptasi. Takutnya udah duluan, takutnya dipanjerin. Inilah nanti growth mindset masuk nih. Seringkali kita mempersepsikan kenyataan di masa depan dengan menggunakan argumentasi di masa kini. Seringnya nggak nyambung. Orang-orang yang ingin tumbuh itu adalah orang-orang yang siap menerima situasi dimanapun. Yang circle-circlean. Iya, ada di tempat lain. Di sini benar-benar nggak ada ya. Lo temannya 5 aja. Bikin grup 5 doang. Ada 4. Yang menariknya di antara 5 yang satu nggak diajak, 4 ke kafe dan dia nggak diajak. Nah, ada tuh. Nah, oke. Kalau kasusnya seperti itu, ini kenyataan. Tadi saya baru dengar cerita pola pikir, Bapak Ibu akan berpikir seperti gimana? Saya mulai dari mana ya? Dari sebelah sini deh. Bu, kalau ngalamin kita di cerita, ada mic lagi nggak? Ini ada ya? Oh, di sana ya. Ibu akan ngambil sikap, akan berpikir kayak gimana? Kita ditinggal circle nih. Lainnya ya, guru-guru muda pada main circle-circlean ternyata. Ketika misalnya saya ada di dalam satu circle, terus circle tersebut ada circle lainnya, cukup tahu aja. Cukup tahu. Sakit hati nggak? Sakit hati sih, cuma kalau perasaan sakit itu kan timbul secara mandiri ya, secara ya udah gitu dia datang gitu. Jadi ya udah kita menangani hal itu aja, kayak gitu dari diri kita untuk diri kita. Gitu. Oke, Ibu mau apa? Pantas jawabannya kayak guru BK. Lebih mampu menjawab yang kayak gitu ya. Karena jangan sampai itu dialami oleh guru BK dan guru BK-nya ada status lagi. Tapi Ibu nggak beralamin ya. Karena di beberapa tempat ada guru BK. Kenapa kamu ngambil bimbingan konseling? Karena ya kan saya pengen tahu cara menyikapi perasaan, cara ini. Loh, kamu pengen tahu cara menyikapi perasaan? Karena saya sering mengalami itu. Kata si ada, gue mau masuk BK sekalian rawat jalan. Tapi gue enggak ya. Ayo Bu. Sama dari circle gitu Pak. Ya udah biarin aja kan teman gak cuma mereka aja. Itu boleh. Tapi Bapak kebetulan. Kalau saya dalam posisi seperti itu, yang paling pertama saya itu tipikal orang yang kalau memang saya merasa tidak memiliki kesalahan, saya merasa bergaul dan berteman dengan baik, hanya satu pilihan saya Pak, bodoh amat biar. Cakep. Oke. Ini terus masuk ke fase bodoh amatnya itu. Bodoh amat tuh. Itu hikmah. Jadi kalau misalnya kita menemukan situasi itu kita bisa mencari bahwa kita frekuensinya memang bukan dengan dia lagi. Visi kita memang tuh sudah tidak ketemu lagi. Ya sudah, berarti dia memang mencari dunianya. Terus ada teman yang bilang, saya kenapa ya ditinggalin sama yang lain? Temannya lagi bilang, lu sih. Pernah nemuin nggak ada teman setelah ngaji tiba-tiba jadi kaku? Ada? Enggak, saya ngalamin. Saya juga dulu waktu remaja punya teman circle-nya remaja, teman main, orang yang menemukan titik hijrah. Tapi setelah perjalanan paham fikih, paham ilmu, apalagi masuk ke STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, tahu fikih, akhirnya saya lah paling nggak pakai teori growth mindset kita.